Ya, Anda kembali lagi di Invest Time dan kita masih membahas mengenai utang pinjol ini yang mengakibatkan seseorang bunuh diri. Ya, ini ternyata cukup berbahaya ya. Artinya bunuh diri ulah pinjol, utang ini sebenarnya auto lunas atau enggak sih Iya, gitu ya. Dan tentu saja masih bersama dengan expertnya, ya ini Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Ai Ahmad Hidayah. Mas Ai, kita ya, lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi mhm, saya bertanya mengenai seberapa jauh sebetulnya asuransi ya, apalagi asuransi kredit ya, bisa mengcover atau melindungi mhm, dari si peminjam. Lalu terkait dengan bank misalnya. ya, Bank ini juga melindungi nggak sih? Artinya misalnya seseorang berhutangnya di bank gitu ya, mhm, terus mhm, ternyata dia bunuh diri. Nah itu seperti apa sih? Kalau sekarang kan soalnya ada beberapa kartu kredit begitu mhm, ya yang memang memberikan asuransi terhadap mhm, pinjaman dari si peminjamnya. ya. Nah kalau misalnya bunuh diri, ini gimana nih? Ya itu biasanya dikembalikan ke asuransinya ya, Itu karena ke memang kebijakan banknya. ya kebijakan asuransinya, karena biasanya memang resiko dari bank ini kan sudah ditransfer ke pihak asuransi kan. Walaupun nanti ke depan ada aturan baru yang memang transfer risknya ini jadi 50-50. Kalau sekarang ini 100% di-cover sama asuransi nih. Nanti ada ketentuan OJK yang akan membagi nih asuransi kredit ini, 50% ditanggung oleh pihak perbankan, 50% oleh asuransi. Nah kalau sekarang nih sepenuhnya jadi kewenangannya pihak asuransi. Makanya di asuransi kredit itu mungkin akan berbeda setiap produknya gitu ya. Ada yang mungkin bunuh diri bisa di-cover gitu ya, ada yang enggak. Tapi mayoritas sih kalau untuk bunuh diri memang kebanyakan enggak gitu. Karena dianggapnya memang ya menyakiti diri sendiri ataupun kredensialnya kayak negatif lah gitu. Jadi si pihak asuransi nggak mau menanggung gitu ya. Lain halnya kalau misalkan sakit, kecelakaan ataupun kematian yang wajar ya mungkin akan ditanggung gitu. Karena memang kalau itu tadi ya, seperti kata Safinas tadi gitu, kalau misalkan semua produk asuransi jiwa ataupun asuransi kredit menanggung yang bunuh diri, itu sangat rentan untuk diselewengkan itu. Karena kan kita sering dengar juga ya, banyak orang yang istilahnya sudah merencanakan gitu kan, bunuh diri ataupun dibunuh gitu ya sama keluarga dekatnya demi asuransinya cair gitu Iya. kan, itu sering kali terjadi gitu kan. Ini juga menjadi resiko juga kan buat perusahaan asuransi gitu, karena mereka harus memitigasi resiko juga dengan sangat hati-hati gitu. Kalau misalkan sangat banyak klaim yang seperti itu ya mungkin permodalannya asuransi juga akan terganggu gitu kan, Mhm. gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang pinjol-pinjol yang tidak ilegal gitu ya, Ya, tidak terdaftar oleh OJK. ya, Ketika pelakunya melakukan bunuh diri, mhm. tetapi, pinjol ini tidak diketahui keberadaannya oleh OJK, lantas apa yang bisa OJK lakukan ya? Apakah sudah ada Mhm, peraturan yang menaungi tentang hal ini atau apapun? Bagaimana nasib para mhm. pewarisnya juga nih? Karena memang OJK Ya. sendiri tidak mengetahui keberadaan pinjol-pinjol ini kan sebenarnya? Iya, jadi selama pinjaman online itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi OJK punya kewenangan untuk menginvestigasi gitu ya, Mmm, memanggil si pihak pinjolnya ini gitu. Benar nggak ada kejadian seperti ini, kronologinya seperti apa gitu ya. Jadi nanti akan ditelusuri kayak kasus yang terakhir itu memang kan lagi proses investigasi ya dari iya iya. pihak ada kami dan juga OJK-nya apakah benar ada hal seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang ternyata ada misconduct istilahnya ya, penagihannya atau ada teror segala macam ya OJK bisa menjatuhkan sanksi ke si pihak Mmm, pinjolnya itu, baik dari sisi teguran, denda, sampai pencabutan usaha gitu ya, itu bukan tidak mungkin. Nah, dari sisi perlindungan konsumennya juga OJK perlu melakukan perlindungan, dan memang juga di pihak OJK juga ada apa, Dewan Komisioner yang memang khusus membidangi perlindungan konsumen gitu ya. Nanti tentunya akan dilihat ketentuan-ketentuannya sejauh mana OJK bisa melindungi konsumennya ini gitu ya. iya. Sesuai dengan ketentuan dan juga aturan yang sudah ada gitu. Baik, terkait dengan peminjam gitu ya, Ya, yang lebih memilih untuk meminjam di pinjol. mhm, Sebetulnya kan juga bank memberikan pinjaman begitu ya, ya. Nah, apakah memang pinjol ini, let's say misalnya baik yang legal maupun ilegal mhm, ini ya, memberikan cara yang mungkin lebih mudah dan juga mhm, lebih singkat mhm, bagi peminjam gitu ya, iya, jika dibandingkan dengan bank. Tapi ternyata kalau kita lihat, walaupun sekarang ini juga masih terus ya ditelusuri ya, iya, apakah bunuh dirinya ini benar-benar karena pinjol atau mhm, bukan gitu mhm, ya. Tapi boleh dibilang cukup banyak atau tidak iya, sedikit lah yang iya, memilih jalan untuk bunuh diri sebagai mhm, upaya dari menghindar iya, tagihan pinjol ini iya, gitu ya. Nah kalau Mas Ei sendiri, kenapa sih masyarakat saat ini lebih tertarik untuk melakukan pinjaman melalui pinjaman online ketimbang datang ke bank yang mungkin mhm, cara penagihannya ini akan lebih ini ya lebih Manusiawi. lebih manusiawi iya, atau mungkin lebih betul, sopan lah boleh dibilangnya dibandingin iya, pinjol nih kayaknya kalau dilihat di berbagai media mhm, sosial nih mhm, proses penagihan Menakutkan, ini menakutkan dan iya, terornya ini bukan hanya ke si peminjam tapi tapi juga ke ke keluarganya, ke keluarganya. betul, teman-temannya betul. gitu.
Ya, kalau kita lihat dari karakteristik peminjamnya sendiri di pinjaman online itu kan memang lebih banyak anak-anak milenial, Gen Z gitu yang memang sangat konsumtif ya bisa dibilang gitu ya. Dan mereka ini memang generasi yang sangat mengutamakan instan gitu ya. Di pinjaman online ini kan sangat cepat dan mudah gitu ya. Cepat pengajuannya, cepat pencairannya dan mudah persyaratannya. Berbeda dengan di lembaga keuangan yang lebih mature seperti perbankan. Yang memang secara persyaratan udah jauh lebih ketat gitu ya, prosesnya juga jauh lebih panjang. Nah untuk anak-anak milenial ataupun Gen Z ini sangat tidak suka hal yang ribet gitu ya. Kayak sekarang aja kan kayak untuk investasi pengennya yang online trading misalkan dan lain segala macam. Jadi memang ini karakter yang memang akhirnya membuat anak-anak milenial ini suka berhutang ke pinjol gitu ya. Anak-anak Gen Z ini suka berhutang ke pinjol. Bahkan dari datanya OJK banyak yang bilang ya sebagian besar orang yang utang di pinjol adalah milenial sama Gen Z gitu ya. Tapi permasalahannya gitu ya, anak-anak milenial ini suka atau doyan berutang tapi nggak suka bayar. Nah ini kan jadi permasalahan juga nih. Makanya banyak sekarang pinjol-pinjol yang kredit macetnya tinggi gitu kan. Ini jadi suatu masalah Jadi kredit juga. macetnya juga dari pihak pinjolnya sendiri juga Iya, banyak juga mungkin yang banyak. mengalami kerugian ya. Betul, Karena dananya banyak yang nggak dikembalikan, sekali. ini nyangkut Betul, gitu ya. betul. Karena memang ada indikasi seperti itu. Jadi memang apalagi sekarang ini banyak juga anak-anak itu yang misalkan ngekos gitu ya atau kontrak yang nomaden gitu ya, dan mungkin banyak juga kadang-kadang kita dengar isu dia kasih kontak daruratnya temennya tanpa sepengetahuan temennya gitu, akhirnya temennya yang diteror seperti itu. Jadi memang ada niatan mereka minjam tapi nggak mau bayar gitu. Jadi Untuk ini yang memenuhi gaya hidup. untuk memenuhi gaya hidup yang sangat konsumtif itu, dan memang nilainya mungkin bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi dia pinjam ke banyak pinjol gitu dan sering misalkan gitu. Jadi ini juga jadi suatu isu juga ya, lagi-lagi kembali masalah literasi ya, literasi keuangan ini menjadi penting gitu. Jadi memang di Indonesia ini memang tingkat literasinya masih bisa dibilang sangat rendah gitu ya. Memang jadi PR semua pihak ya, nggak hanya regulator tapi juga pemerintah dan juga pelaku industri, bagaimana mengedukasi ya masyarakat ini supaya lebih wise lah dalam meminjam uang gitu ya, dan juga sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi jangan asal pinjam aja gitu. Ya itulah. Jadi kalau ada yang bilang pinjam dulu 100 nanti aku ganti. Nah, jangan kita percaya ya, Kak Sinta Gitu. ya. Oke, Ya. tapi menarik kalau aku mendengarkan tadi Kak Sinta bilang kalau misalkan kita meminjam di bank, maka penagihannya mungkin akan lebih manusiawi, tetapi kalau pinjol ini akan sedikit menakutkan. Tapi cara menagih ini, cara menagih ini nih sebenarnya ada yang ngatur nggak sih? Iya. Apakah cara menagih bank dan para pinjol yang legal ya, katakanlah yang legal ini sebenarnya sama, Iya. atau memang ada pembedanya, dan yang pinjol-pinjol ini yang fintech katakanlah itu memiliki aturan sendiri dalam sistem penagihan? Iya. Sebenarnya kalau dari aturannya OJK, dia itu namanya market conduct ya dalam hal penagihan, itu sama semua lembaga keuangan. Jadi memang harus yang sopan, yang sesuai dengan istilahnya etika gitu ya, nggak boleh yang menteror gitu ya, membocorkan data-data pribadi ke ruang publik, itu sebenarnya nggak boleh gitu, apalagi sampai mengancam gitu ya, mengancam keselamatan dari si pihak peminjam ataupun keluarganya, itu nggak boleh gitu. Dari pihak OJK tuh sudah sangat melarang gitu. Bahkan si peminjam ini bisa melaporkan pihak krediturnya ini atau lembaga keuangan ini kalau memang ada yang sifat penagihannya seperti itu gitu ya. Tapi memang permasalahannya itu kembali lagi gitu ya. Jadi kayak telur dan ayam gitu ya. Banyak juga memang akhirnya yang peminjam ini yang berlindung di balik itu, karena sebenarnya mereka juga salah gitu. Kenapa mereka nggak bayar gitu kan? Jadi memang si lembaga keuangannya dalam hal ini pinjol juga mungkin juga punya stand out yang besar juga ya. Gue kan ngasih lu pinjam, kenapa lu nggak bayar gitu kan gitu. Jadi mungkin mereka seolah-olah menggunakan segala cara untuk pinjamannya kembali gitu ya. Jadi walaupun secara prosesnya juga nggak benar juga. Jadi sebenarnya dua-duanya ini salah sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana kita melihatnya gitu ya, dari sudut pandang mana. Betul gitu. sih, namanya meminjam memang kesadaran dari peminjam Iya. sih Kadang-kadang suka seharusnya. galakan yang berhutang. Iya, kadang-kadang berutang, Iya. betul. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu kalau ditagihnya baik-baik ya tarsok-tarsok gitu ya. Tapi kan namanya kewajiban itu ya tetap harus dibayar gitu ya, dilunasi. Nah ini juga menjadi, makanya kembali edukasi dan literasi keuangan itu menjadi sangat penting gitu ya. Iya, kita yang minjem by mulut aja, kalau ditagih nanti dulu lah cuman 100.000 aja, kenapa sih, kan kayak gitu pasti. Tapi aku nggak kayak gitu kan? Enggak ya. Kalau sama Syafina dikembaliinnya lebih bahkan.